Selamat siang semuanya. Siang. Saya harap dalam keadaan yang baik-baik saja pada siang hari ini. Dan sebagai dasar Alkitab pada kesempatan kali ini dalam kontes khotbah, saya ambil dasarnya dari kitab Yesaya pasal yang ke-26 ayat ke-8. Yesaya pasal 26 ayat ke-8. Saya bacakan untuk kita semua. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Di sini dikatakan bahwa mereka menginginkan, menanti-nantikan saatnya Tuhan datang. Demikian pula kita saat ini. Saat kita melihat ada banyak sekali bencana yang terjadi sekarang. Mau banjir, gempa, tsunami, bahkan yang terbaru yang beberapa tahun terjadi, coronavirus disease 2019. Semua orang takut. Reaksi semua orang pada umumnya, kenapa Tuhan melakukan ini? Kenapa Tuhan tega sekali menghabiskan manusia? Ada banyak sekali orang-orang mati tanpa harus dengan cara yang demikian sebenarnya. Tapi sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang percaya Kristus. Kita menganggap bahwa ini adalah saatnya Tuhan akan datang. Ini adalah saat di mana Tuhan segera datang. Kita menanti-nantikan Tuhan. Itulah perbedaan kita dengan mereka. Jadi saat kita menantikan penghakiman Tuhan ini datang, kita menantikan Yesus datang kembali, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus orang percaya perbuat dalam menantikan kedatangan Tuhan, menantikan penghakiman itu? Ada dua hal yang harus orang percaya perbuat saat menantikan penghakiman Allah. Dikatakan dalam ayat tadi, Yesaya 26 ayat ke-8, ada kesukaan kami ialah menyebut namamu. Yang pertama hal yang harus kita lakukan saat menantikan kedatangan Tuhan adalah menyebut nama Tuhan. Sama seperti matahari yang muncul di pagi hari lalu terbenam di sore hari sampai malam, seharian tersebut dia akan terus menyinari dunia. Mau ada hujan, mau tidak ada hujan, mau ada awan, tidak ada awan, dia tetap bersinar. Dia ingin menerangi dunia. Demikian kita harusnya orang Kristen. Demikian harusnya kita orang percaya. Apa sebenarnya harus kita lakukan sampai Tuhan itu datang saat ini? Apa yang harus kita lakukan? Kenapa kita harus menyebut nama Tuhan terus? Karena di luar sana banyak orang beranggapan masuk surga atau memperoleh hidup kekal itu seperti sebuah timbangan. Kalau berat dosanya, lalu perbuatan baiknya sedikit, dia bilang, oh, masuk neraka. Tapi kalau perbuatan baiknya banyak, berbuat dosa sedikit, oh, kita bisa masuk surga. Tapi ternyata bukan demikian. Kalau kita mau hitung misalnya, mengikuti konsep mereka seperti timbangan. Kalau dihitung-hitung, berapa sih kita buat dosa dalam sehari? Mungkin ada banyak. Dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi malamnya, mau kita hitung-hitung, sepertinya ada lebih dari 10 atau mungkin sudah tak terhitung lagi. Anggap aja kita orang paling baik di dunia. Kita mau coba hitung-hitungan dosa dulu kalau gitu. Kalau menurut timbangan konsep mereka. Kalau kita adalah orang yang paling baik aja nih misalnya di dunia, sehari cuma 3 dosa. Anggap aja 3 dosa aja. Ini adalah orang paling baik nih di dunia. Pagi mungkin lupa berdoa setelah bangun. Ya, sekali. Tiba-tiba siang mau makan tapi lupa doa, sudah ketelan. 2. Atau sore hari menjelang malam tiba-tiba nggak sengaja berbohong. 3. Anggap aja 3 kali sehari. Tapi kalau kita hitung, seminggu ada berapa kalau gitu dosa kita perbuat? 3 kali 7, 21. Oh, masih kecil ternyata. Tapi kalau dalam sebulan, 3 kali 30 hari, 90 dosa dalam sebulan. Bagaimana kalau setahun? 90 kali 12, 1080.
nego lah kita. Kita bulatkan ke 1000 aja. Artinya 1 tahun ada 1000 dosa. Kalau misalnya Tuhan datang tadi kepada kita, tiba-tiba Tuhan datang, Cio, engkau mau hidup dunia berapa tahun? Lalu saya jawab, 70 tahun Tuhan. Kalau misalnya saya hidup 70 tahun dengan dosa yang kita hitung tadi 1001 tahun, artinya selama 70 tahun hidup, artinya sudah 70.000 dosa. Bayangkan kalau dicatat semua 70.000 dosa selama kamu hidup, mungkin lebih tebal dari buku-buku yang pernah ada di dunia. Nah, dengan dosa sebanyak itu, kalau menurut timbangan, akankah kita bisa masuk surga? Sepertinya mustahil. Karena setitik dosa saja sudah tidak layak masuk surga. Mau seberapa kita berbuat baik, beratnya daripada dosa, sedikit saja dosa, Tuhan bilang itu sudah tidak masuk surga. Inilah yang harus kita beritakan. Konsep seperti inilah yang salah. Kita sebut nama Tuhan, kita serukan nama Tuhan. Dalam Mazmur 105 ayat 1-2 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukan namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Kita harus memperkenalkan perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Apa yang sudah Tuhan perbuat dari masa penciptaan, bahkan sampai cara keselamatan yang kita tahu bahwa kalau dosa yang sebanyak tadi itu tidak bisa diselesaikan dengan cara manusia sendiri. Oleh sebab itu, manusia yang berdosa ini tidak bisa menghampiri Allah, tidak bisa menerima anugerah hidup kekal tersebut. Oleh sebab itu, Yesus yang adalah Putra Allah diutus ke dunia sama menjadi manusia. Tetapi ada yang membedakan manusia dengan Yesus. Walaupun sama-sama menjadi manusia, tapi manusia mempunyai dosa, sedangkan Yesus tidak berdosa. Oleh sebab itu, Yesuslah yang bisa menanggung dosa manusia. Semua kejahatan, semua dosa manusia ditimpakan kepada Yesus, dan Yesus tanggung di kayu salib. Dan di sanalah dia katakan, sudah selesai. Artinya semua dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Itulah yang harus kita beritakan, itulah yang harus kita serukan kepada bangsa-bangsa, kepada seluruh orang. Memperkenalkan Tuhan, perbuatan yang ajaib kita serukan, bahwa dari alam semesta tidak ada yang lepas dari perbuatan tangannya. Kita percakapkan bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan kita dengan caranya, bukan dengan konsep manusia yang seperti timbangan tadi. Lalu, bagaimana cara kita menyampaikannya? Bagaimana kalau saya tidak pandai berkhotbah? Bagaimana kalau saya tidak pandai ini? Bagaimana kalau saya petamidah? Bagaimana kalau saya ini? Kalau saya itu? Kalau saya banyak sekali alasan. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, ada banyak sekali cara kita bersaksi menyerukan nama Tuhan. Kita bisa melalui perbuatan kita. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang diselamatkan, dan cara perbuatan kita sehari-hari itu sudah menunjukkan kesaksian kita, sudah menunjukkan bahwa kita menyerukan nama Tuhan. Tidak hanya seperti itu, mungkin dari kesaksian mulut kita ceritakan bagaimana cara kita diselamatkan, bagaimana cara kita bertemu Tuhan, bagaimana saya setiap hari kebaktian bersama orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ajaklah mereka dan sampaikanlah, serukanlah nama Tuhan. Dan yang terakhir mungkin yang tidak bisa melalui perbuatannya, atau mungkin yang sulit berbicara, Anda bisa saja menjadi seorang penulis rohani, atau menulis kesaksian-kesaksian melalui tulisan pun. Itu adalah kesaksian kita, itu adalah cara kita menyerukan nama Tuhan. Menyebut nama Tuhan tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Tidak harus ini, tidak harus itu. Ada caranya di dirimu sendiri. Temukanlah itu, dan kita akan bisa menyerukan nama Tuhan. Lalu yang kedua, selain kita menyebut nama Tuhan, dikatakan dalam Yesaya pasal 26 ayat ke-8 tadi, mengingat Engkau.
Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Apa sih maksudnya mengingat ini? Kadangkala kalau kita ingin sesuatu, kalau kita ingin menggapai sesuatu atau ingin merencanakan sesuatu, saat kita mulai merasa lemah, saat kita mungkin mulai merasa tak berdaya, tapi ketika ingat ada sesuatu yang harus kita tunjukkan, misalnya dalam hal bekerja, aduh ingat di rumah ada anak istri, ingat di rumah ada sesuatu yang harus dibaik, semangat kerjanya langsung meningkat. Atau seperti lomba saat ini, oh hadiahnya hampir 1 juta. Wah, harus semangat. Ketika kita mengingat sesuatu yang membuat kita semangat, itu akan membuat kita semakin bergairah menggapainya, merencanakannya, dan bahkan mempraktekannya. Demikian pula saat kita mengabarkan kabar baik tersebut, saat kita mengingat nama Tuhan, saat kita mengingat bahwa diri kita ini sudah diselamatkan, dan kita tahu bahwa di luar sana masih banyak orang yang memakai konsep yang salah tentang keselamatan, kita semangat agar mereka pun seperti kita diselamatkan. Nah, selain itu, mengingat nama Tuhan juga artinya kita memiliki kesadaran dan penghormatan akan Tuhan. Kita sampaikan dalam doa-doa kita juga, itu adalah bukti bahwa kita mengingat Tuhan. Dalam setiap usaha kita, jangan lupa berdoa selalu kepada Tuhan. Jangan hanya bisa merencanakan, jangan hanya bisa menjalani, jangan hanya bisa mempraktekkan dan berakhir begitu saja. Dari awal, libatkanlah Tuhan, ingatlah nama Tuhan. Dalam Kolose pasal 4 ayat 2 dikatakan, bertekunlah dalam doa, dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 juga dikatakan, tetaplah berdoa. Bahkan Filipi 4 pasal 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi semua yang kita lakukan sebenarnya tidak lepas daripada Tuhan. Kalau kita menyebut nama Tuhan, menyerukan nama Tuhan, iringin doa. Tuhan, aku ingin menyampaikan kabar baik kepada dia. Doakan, sampaikan, dan biarkan setelah itu Roh Kudus yang bekerja. Karena kita tahu hari penghakiman itu akan tiba. Karena kita tahu penghakiman Allah itu segera datang, melihat bencana-bencana yang sudah terjadi, tanda-tanda akhir zaman yang telah ada. Kita mengingat itu semua, kita mau menyerukan nama Tuhan dan ingat nama Tuhan. Tanda-tanda sekarang sudah menunjukkan bahwa itu semakin dekat. Apa yang harus kita tunggu? Ini sudah tandanya. Iblis saja tahu ini akan berakhir. Jangan sampai kita patah semangat, jangan sampai kalah sama dengan iblis. Serukan namanya, sampaikan perbuatannya yang ajaib, karena Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi semuanya berlaku penghakimannya. Penghakiman semakin dekat, pewartaan harus semakin ketat. Maranatha.